Selamat sore, izin perkenalkan nama saya Martin Rizal Samuel Tasoid dengan NIM 10323110442 dari Prodi Teknik Pertambangan UPB. Izin untuk mempresentasikan tugas mengenai makalah tentang penyaliran tambang. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, drainase alamiah. Drainase yang alamiah adalah drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang, seperti bangunan pelimpah, batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen, seperti contohnya sungai. Kedua, drainase buatan, yaitu drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, pipa-pipa, dan lain sebagainya. Yang sering kita temukan sehari-hari saluran itu ya adalah saluran yang buatan, seperti yang pertama ini saluran terbuka. Ini terdapat di depan gedung perpustakaan Bangka Belitung dengan lebarnya itu 67 cm dan tingginya itu 76 cm. Ini adalah contoh yang kedua, yaitu saluran tertutup. Saluran tertutup biasanya berbentuk silinder dengan ini fotonya ini ada di Balun Ijuk di depan Indomaret dengan lebarnya yaitu 65 cm. Untuk tingginya sendiri itu 65 cm. Yang ketiga ini adalah contoh saluran terbuka dengan lebarnya itu 90 cm, tingginya 73 cm. Yang keempat ada saluran terbuka juga dengan lebar 61 cm dan juga tingginya 53 cm. Yang kelima yaitu saluran terbuka dengan tinggi saluran itu 50 cm dan juga lebar dari saluran ini 52 cm. Saluran yang keenam ini termasuk saluran yang terbuka juga dengan tinggi saluran ini 357 cm untuk tingginya dan untuk lebarnya sendiri itu hanya 50 cm. Foto ini ada di Kecamatan Gabek. Nah, yang ketujuh ini saluran terbuka juga untuk lebar dari saluran ini itu 60 cm dan juga untuk tinggi saluran ini juga 60 cm. Saluran yang ke-8 ini saluran berbentuk silinder, yang artinya saluran ini adalah saluran tertutup. Untuk lebar dari saluran ini ada 66 cm dan untuk tingginya itu sendiri itu mencapai 66 cm. Foto ini diambil di gedung perpustakaan UBB. Yang ke-9 ini adalah contoh saluran buatan juga, saluran tertutup, yaitu saluran yang berbentuk silinder, yaitu pipa yang memiliki lebarnya itu 19 cm dan untuk tingginya juga 19 cm. Foto ini juga diambil di UBB di Balun Ijuk. Yang ke-10 ini adalah contoh drainase alami atau saluran alami, yaitu saluran irigasi air di sawah Balun Ijuk, maaf. Untuk lebar dari drainase ini sendiri yaitu 177 cm dan untuk tingginya itu 115 cm. Jadi di sini saya ada beberapa membuat saluran terbuka juga saluran tertutup dan hanya satu di sini saya yang membuat saluran alami. Sekian dari presentasi saya mengenai saluran terbuka dan tertutup.
apabila izin semuanya, izin melanjutkan presentasi saya yang tadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data curah hujan, analisis curah hujan. Sebelum kita mengetahui cara perhitungannya, ada baiknya saya menjelaskan dulu analisis curah hujan itu apa. Untuk analisis curah hujan merupakan kegiatan untuk menentukan rata-rata hujan suatu wilayah atau hujan rencana. Analisis ini biasa digunakan menggunakan metode seperti metode Campbell, normal Thiessen, dan Isoyet. Tujuan analisis curah hujan ini untuk menentukan curah hujan rata-rata di suatu wilayah, untuk menentukan curah hujan rencana, untuk merancang saluran, untuk perencanaan infrastruktur, dan untuk pertimbangan pola tanam. Data curah hujan adalah ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat datar. Data ini didasarkan pada asumsi bahwa air hujan tidak menguap, meresap, atau mengalir. Di sini saya mengambil data curah hujan itu dari Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Ini saya ambil datanya dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Untuk curah hujan pada tahun 1995 itu 109, untuk tahun 96 itu 78, untuk tahun 97 itu 73 mm per hari, untuk tahun 98 itu 94 mm per hari, untuk tahun 99 itu 90 mm per hari, untuk tahun 2000 itu 161 mm per hari, untuk tahun 2001 itu 68 mm per hari, untuk tahun 2002 itu 83 mm per hari, untuk tahun 2003 itu 62 mm per hari, untuk tahun 2004 itu 85 mm per hari. Di sini dapatkan rata-rata curah hujannya per tahun itu, contohnya yang nomor 1 ini diambil dari 161 dikurang 90,3 baru dipangkat 2. Ini hasilnya 4.998,49. Begitu juga sampai nomor 10, cara penghitungannya itu dibagi dari angka curah hujan per tahunnya dibagi ke X rata-rata. Di sini didapatkan perharinya. Di sini akan curah hujan dari terbesar ke terkecil selama 10 tahun itu. Baru di sini curah hujan ini XI rata-rata ini didapat dari 161 dibagi 90,3 baru dipangkat 2. Baru didapat nanti hasilnya sebesar 4.998,49. Untuk X rata-ratanya semuanya itu 90,3. Untuk standar deviasinya itu 0,1120586863. Untuk SN-nya itu 0,9496. Untuk YN-nya itu 0,4952. Untuk 1/A-nya itu 0,118006385. Untuk B-nya itu 90,24156324. Di sini didapat juga periode ulang hujannya itu 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 sama 100. Di sini curah hujan harian maksimum untuk berbagai periode ulangnya itu yaitu hampir rata-rata di angka 90-an semua. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore.